Konnichiwa, halo sahabat Jeff semua, selamat datang kembali di Japanscope Podcast Edition yang hanya ada di Podcast Jeff Jakarta. Dan seperti biasanya di Japanscope kita akan berdiskusi secara interaktif dan juga santai untuk membahas tentang tema-tema dan fenomena terkini tentang Jepang. Sahabat Jeff, tema di Japanscope Podcast Edition kali ini adalah memikirkan ulang konsep dan juga filosofi hidup populer Jepang. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini konsep-konsep dan juga filosofi hidup Jepang seperti Ikigai, Gambaru, Kaizen, Honne Tatemae, Omotenashi, dan juga lain-lain sering sekali diangkat di dalam berbagai media populer. Nah, konsep dan filosofi dari Jepang ini kemudian dituturkan sebagai model ideal yang dinarasikan sebagai tulang punggung keberhasilan Jepang sebagai sebuah negara dan masyarakat. Tetapi, apa sih sebenarnya makna dari konsep ini dan juga apakah ada arti yang lebih mendalam lagi? Nah, untuk membahas ini kami sudah mengundang Mas Julius Teddy di episode kali ini. Halo Mas. Halo Mas Adi. Apa kabar Mas? Sehat Mas. Oke, terima kasih sudah kembali lagi di Japanscope Podcast ini. Berarti yang kedua kali ya di podcast ya Mas ya? Iya, betul. Oke, thank you. Mas, sebelum saya mulai, saya mau bacain biografi dari Mas Julius dulu ya. Silakan. Jadi sahabat JF, Mas Julius tadi ini merupakan seorang mahasiswa doktoral di program studi Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI). Mas Julius menempuh S1 di program studi Jepang dan S2 di program studi Filsafat di fakultas dan universitas yang sama. Sekarang ia sedang bekerja sebagai dosen tidak tetap di program studi Jepang FIB-UI. Dan minat risetnya mencakup topik-topik yang berkaitan dengan studi Jepang, konsep berada di antara atau in betweenness dalam filsafat, kemudian filsafat bahasa dan juga metafilsafat. Oke, Mas, pertanyaan pertama nih. Tadi kan saya sudah sebutkan beberapa konsep-konsep Jepang ya yang populer di Indonesia saat ini. Tapi kira-kira konsep-konsep Jepang populer apa yang akan kita bahas kali ini? Iya. Terima kasih Mas Adi kesempatannya juga ya. Jadi sebenarnya konsep-konsep Jepang populer ini kan sesuatu yang istilahnya berangkat ya dari tradisi budaya Jepang gitu dianggapnya ya. Nah, kali ini mungkin kita banyak spesifiknya memang saya membahas sempat di dalam satu simposium itu tentang membandingkan ya konsep antara Bushido, kemudian Ikigai sama Wabi-sabi, tapi khususnya dalam penelitian yang ada di Indonesia begitu. Nah, dari sini mungkin kita bisa lihat lebih jauh ya tentang konsep ini tuh sebenarnya uniknya tuh digunakan sebagaimana oleh mungkin orang-orang atau peneliti yang ada di Indonesia atau mungkin di media populer begitu. Tapi sebelum kita mulai ke sana, Mas, kira-kira kenapa konsep-konsep ini populer di Indonesia? Ini menarik sekali Mas sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang memang banyak sekali ya konsep-konsep ini kita gunakan. Misalkan di media populer ya. Di sini itu kita bisa melihat kalau kita cek ya di YouTube konsep hidup orang Jepang gitu ya, atau biasanya seringkali disebut filosofi hidup orang Jepang ini makin lama makin populer gitu. Dalam pengertian ada satu yang muncul terus yang lain nanti bertebaran juga gitu. Kalau kita lihat di YouTube gitu misalnya ya, kita cek gitu. Misalkan tentang Ikigai itu juga dalam beberapa tahun ini ada video gitu ya dari Maudy Ayunda. Kemudian kalau kita cek di Google ada juga berita-berita ya terkait dengan 10 konsep hidup orang Jepang gitu misalnya. Kemudian 10 filosofi hidup orang Jepang gitu. Nah, jadinya kalau ditanya kenapa bisa populer, memang arusnya itu biasanya ya polanya adalah ada satu buku gitu ya, ada satu buku pemicu, dan umumnya buku-buku ini tuh muncul dari buku yang sifatnya itu self help gitu ya. Jadi gimana caranya orang itu berusaha untuk memahami gitu ya dirinya sendiri, atau kayak tips-tips kehidupan biar bisa hidup lebih baik, lebih sukses gitu ya, atau gimana caranya memahami hidup dengan lebih enak gitu ya dijalaninnya gitu kira-kira. Nah, dari muncul buku itu kemudian biasanya timbul nih berita atau wacana-wacana tentang konsep itu. Salah satu yang paling populer akhir-akhir ini yang pasti jelas Ikigai ya. Dari bukunya Hector Garcia kalau saya tidak salah ya. Itu juga dari muncul buku itu tahun 2017, kemudian habis itu mulai populer lah gitu ya. Kemudian ada komentatornya gitu ya dari Ken Mogi, kemudian muncul lagi orang-orang yang ingin membahas konsep-konsep ini dan ya jadinya semakin populer gitu di Indonesia kurang lebih. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, kalau boleh disimpulkan gitu ya,
Intinya kenapa konsep-konsep ini populer karena orang menganggap bahwa konsep-konsep inilah yang bertanggung jawab atas kesuksesan Jepang dan orang Jepang begitu. Sehingga orang Indonesia ingin mengadopsi konsep tersebut di dalam kehidupan mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Betul, pola utamanya kurang lebih seperti itu ya Mas Adi. Jadi saya melihat atau membaca juga bahwa ada perasaan bahwa ada konsep atau konsep ini kan sebenarnya konkretnya seperti bahasa ya. Jadi bahasa Jepang atau istilah dalam bahasa Jepang yang kemudian dipakai atau diproduksi gitu, kemudian dibaca oleh kita misalkan ya sebagai orang Indonesia, melihatnya itu sebagai sesuatu yang bisa menjadi guide gitu ya, sesuatu yang menjadi panduan biar kita seperti hidup jadi orang yang lebih proper gitu ya, mungkin jadi orang yang lebih sukses gitu atau semacamnya, kurang lebih seperti itu sih. Konsep apa aja biasanya Mas? Ini banyak sih kalau memang kita lihat ya, yang tadi yang kita udah mention misalkan yang pertama itu akhir-akhir ini ya, konsep tentang ikigai gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana sebenarnya orang Jepang dianggapnya ya, orang Jepang itu punya satu purpose in life gitu ya, tujuan hidup. Kemudian tujuan hidupnya yang paling sering kita lihat itu kan dari semacam diagram Venn itu ya, itu tiba-tiba populer banget gitu. Dan yang menarik habis itu ada komentatornya juga sebenarnya ya, bahwa sebenarnya yang ikigai itu bukan yang seperti ini, tapi yang seperti yang lain gitu misalnya ya. Kemudian ada yang lain juga, kalau dulu mungkin lebih populer misalkan kayak Bushido ya, itu juga kayaknya dari tahun 2000-an atau mungkin sebelumnya, terus mulai tahun 2000-an itu juga populer. Dan yang menarik adalah dia juga dibahas di banyak misalkan penelitian ilmiah yang terkait, penelitian akademik yang terkait dengan studi Jepang gitu. Kemudian yang lain yang sering banget kita dengerin ya, misalkan kalau lingkupnya itu lebih ke akademik gitu ya, konsep tentang Honekatemae gitu misalkan ya, konsep tentang Wabi Sabi. Kemudian apalagi ya, banyak banget ya harusnya sebenarnya. Atau mungkin yang lebih agak spesifik banget gitu ya, kayak konsep tentang Aidagara gitu ya, konsep tentang Kanjin dan seterusnya gitu. Jadi melihat gimana manusia dalam tanda kutip Jepang di situ melihat dirinya itu seperti apa, kemudian relasi sosialnya seperti apa gitu. Nah, konsep-konsep ini memang kadang ada yang spesifik di satu lingkaran tertentu, ada juga yang jadinya mulai lama makin populer juga gitu. Oke. Tapi terus kemudian bagaimana caranya konsep-konsep tersebut akhirnya digunakan di Indonesia? Kalau di Indonesia itu sendiri ya, pertama kalau ditanya cara menggunakan, kita bisa lihat dulu ya, sebenarnya makin lama ini konsep kan makin trending ya. Kayak misalkan di sini ini kan data dari Google Trends ya. Jadi saya ambil dari misalkan tahun 2015 sampai tahun 2025 gitu. Yang menarik adalah di tahun 2018 sampai ke sini konsep ikigai ya, terutama yang makin populer ini makin naik gitu. Dan ini jelas tadi yang saya sebutkan sebelumnya, penentunya adalah si buku itu ya, buku dari Hector Garcia ini, kemudian dia keluar dihitungnya dari si buku ini keluar ya. Betul, buku ini keluar, kemudian ternyata search trendnya orang-orang juga makin melihat itu dan kemudian makin digunakan gitu istilahnya ya. Ini kalau dibandingkan ya, misalkan saya coba bandingkan dengan Bushido, ini relatif, kalau Bushido itu sebelum 2015 juga orang mulai menggunakan ya. Dan menariknya adalah sebenarnya kalau dibilang menunjukkan tren penurunan juga enggak ya, tapi memang stagnan, kadang ada, kadang enggak ada gitu istilahnya ya. Jadi orang kadang mencari, kadang juga enggak gitu. Ini beda lagi, yang menarik itu sebenarnya konsep tentang Kaizen gitu juga ya. Jadi malah lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi. Ini saya juga baru tahu akhir-akhir ini ya. Ternyata istilah ini tuh sangat populer di Indonesia, dan kalau dilihat di penelitian akademiknya itu ternyata banyak digunakan itu di misalkan untuk menjelaskan konsep tentang manajemen korporasi atau dan seterusnya gitu. Jadi ternyata ada juga yang seperti ini. Tapi polanya sebenarnya adalah, jadi muncul satu karya biasanya ya, kemudian konsep itu kemudian mulai masuk gitu ya dalam media sehari-hari, media populer kita, kemudian baru habis itu mulai digunakan gitu. Nah, pertanyaannya lagi, kalau menjawab bagaimana sih digunakannya di Indonesia, tadi kan kita lihat misalkan dari media populer ya Mas Adi. Nah, kalau di bagian saya ya, di lingkup saya yang biasa saya ketahui itu memang di penelitian gitu kan ya, di penelitian akademik. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri memang kita bisa lihat atau ngecek di
bagian penelitian ini kan bisa dicek ya di Garuda, Garba Rujukan Digital ya. Jadi indeks apa namanya publikasi atau akademik yang ada di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari polanya sih ini menariknya adalah misalkan saya coba cari tentang 3 konsep gitu ya untuk dibahasi seperti Bushido, Ikigai dan Wabi Sabi. Nah, ini tuh ternyata trennya juga sama kayak tadi pencarian di media populer gitu ya. Jadi makin tahun 2018 sebenarnya belum ada ya, tapi mulai tahun 2020 mulai pandemi orang itu mulai mencari ya kayak buku self help dan seterusnya gitu, dan akhirnya digunakannya adalah ya makin lama makin orang berusaha untuk menggunakan gitu. Oke, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya jadi begini Mas, ini kan akhirnya orang Indonesia juga menggunakan itu, begitu kan? Tetapi apakah satu pemahaman orang Indonesia tentang konsep tersebut itu memang sudah tepat atau belum? Dan kedua, apakah pengaplikasiannya ini juga bisa diaplikasikan dengan benar? Gitu. Menarik. Jadi memang karena konteksnya misalkan di penelitian akademik ya Mas Adi, yang sering saya temuin tentu kalau dibilang benar atau salah, condongan yang biasanya ya kalau melihat satu penelitian akademik itu kan kita harus melihat kesimpulannya atau argumentasinya atau logika berpikirnya itu seperti apa sampai pada kesimpulan itu gitu ya. Jadi lebih ke pas atau enggak sih misalkan teori ini dipakai gitu misalnya. Nah, kalau saya lihat memang trendingnya di Indonesia ini saya agak lewati sedikit ya, ini landscape aja sebenarnya kan ya. Nah, cara bagaimana digunakannya ini kan terlihat dari misalnya seperti ini. Jadi orang Indonesia itu, penelitian yang ada di Indonesia itu menunjukkan bahwa sebenarnya sumber utama yang dipakai gitu ya, kalau misalkan di konteksnya konsep tentang Bushido ini sekitar ya kasarnya dari 39 referensi yang dipakai terkait dengan Bushido ini ada 15 kali dia dirujuk gitu misalkan. Jadi 38% tuh bukunya Nitobe Inazo. Kemudian Ikigai ini ada 2 buku utama ya yang dominan, yaitu yang tadi Hector Garcia, kemudian Ken Mugi gitu ya, Book of Ikigai. Kemudian kalau di Wabi Sabi yang bawahnya ya. Yang populer tentu Ikigai dan Bushido saya rasa juga masih bertahan ya. Nah, yang menarik adalah dari buku-buku ini ya Mas Adi, kalau ditanya bagaimana menggunakannya, saya membaca bahwa ada dominasi rujukan terhadap buku-buku ini gitu. Nah, cuman memang yang kalau saya perhatikan rujukan terhadap buku-buku ini itu terkadang sangat dominan. Sangat dominannya itu membuat sebenarnya teori ini kan bisa dilihat dari berbagai rujukan lain gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih mendalam lagi, buku-buku yang dirujuk itu sebenarnya buku-buku yang diterbitkan oleh orang-orang yang menulis dalam bahasa Inggris dulu. Nah, ini tuh sebenarnya termasuk bahkan Nitobe Inazo ya. Karena kan dibuat untuk menjelaskan tentang Jepang kepada Amerika pada waktu itu kan. Betul sekali. Jadi yang sangat menarik adalah kalau kita periksa sedikit gitu ya latar belakang dari buku-buku ini, kita itu bisa menemukan bahwa sebenarnya cara penelitian akademik yang dilihat di Indonesia menggunakan buku ini itu masih sangat anglophone mediated gitu istilahnya ya. Jadi dia masih dijembatani oleh literatur yang berbahasa Inggris. Tentu tidak ada salahnya ya merujuk yang literatur berbahasa Inggris gitu. Problemnya adalah di balik itu jangan-jangan pemahaman kita terkait konsep Jepang ini seringkali itu sudah dijembatani dan akhirnya kita kayak pakai kacamata tapi pakainya 2 gitu. Tapi kalau kita langsung mengatakan bahwa konsep ini itu mencerminkan keseluruhan dari orang Indonesia tanpa ngasih tahu spesifik nih siapa sih sebenarnya yang lagi kita maksud.